Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa mulai. Amin. Semoga kuliah kita dilancarkan dan diberikan kemanfaatan, baik untuk sekarang pemahaman maupun untuk nanti ketika Anda sudah bisa menerapkannya, implementasinya di lapangan ketika sudah bekerja. Kita lanjutkan materi yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu pemodelan, bagaimana proses pemodelan yang terjadi, maka sekarang kita membahas klasifikasi atau model itu jenisnya apa saja. Klasifikasi model banyak faktor ya, banyak kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan model yang nanti akan kita bangun. Contohnya seperti ini. Satu model diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Maka ini kita merujuk dari pendapatnya Murdyk, Rosenkleger tahun 84 dan Afkokutaminas tahun 62. Maka menurut fungsinya, maka model dibagi satu model deskriptif, yaitu model yang menggambarkan sistem nyata, tidak meramalkan atau tidak memberikan rekomendasi. Contohnya adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini menggambarkan kondisi ataupun susunan dari siapa kepengurusan, itu menggambarkan susunan kepengurusan dari organisasi. Kemudian laporan keuangan ini juga menggambarkan kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, industri ataupun organisasi. Yang kedua adalah model prediktif. Kalau yang pertama deskriptif menggambarkan, maka yang kedua adalah model prediktif, yaitu yang bisa menggambarkan sesuatu yang akan datang atau akan muncul. Bila ini terjadi, maka kejadian itu akan menyusul. Artinya seperti ini. Contohnya adalah model analisis BEP atau break-even point, yaitu kapan akan terjadi modal yang kita tanam di sebuah perusahaan atau sebuah industri atau sebuah proyek, itu nanti akan kembali dengan perhitungan bahwa penjualan itu nanti akan menutup modal yang kita tanam pada saat ini, sehingga kita bisa perkirakan, oh kira-kira modal saya ketika saya ikut saham ini nanti akan kembali kapan. Ayo saya ikut saham proyek ini gitu misalkan, atau modal ini kita tanam di suatu investasi maka akan kembali kapan gitu. Itu namanya BEP, artinya bisa meramalkan kapan modal kita kembali. Kemudian teori antrian juga sama gitu. Kemudian yang ketiga model normatif, yaitu memberikan jawaban terbaik gitu. Kalau yang pertama gambaran, yang kedua meramalan, maka yang ketiga adalah model normatif, yaitu bisa memberikan jawaban yang terbaik dari alternatif masalah. Misalnya model Simlek, nanti dia akan bisa memberikan alternatif transportasi jalur yang paling cepat di antara sekian banyak jalur yang bisa dilalui. Model marketing mix bisa menggambarkan mana target ataupun produk yang akan bisa tepat sasaran di suatu wilayah atau di suatu daerah. Kemudian klasifikasi model berdasarkan strukturnya. Kalau yang pertama tadi berdasarkan fungsinya, kalau berdasarkan strukturnya, satu struktur itu pembentuk ya atau pembangunnya, yaitu satu model ikonis, yaitu model yang mempertahankan sebagian dari sifat fisik dan hal yang diwakilinya. Icon, yaitu misalkan model pesawat, kan ini mempertahankan sifat fisiknya, hanya dibuat dalam bentuk lebih kecil. Sekali lagi, pemodelan ada representasi dari dunia nyata, seperti pada pertemuan kita sebelumnya. Sekali lagi, model adalah representasi dunia nyata, sehingga pemodelan ada membangun representasi dari dunia nyata tersebut. Nah, ini bisa digambarkan satu dengan model ikonis, membuat miniatur model ya, bisa pesawat dan sebagainya, termasuk kejadian ya, termasuk sistem. Kemudian yang kedua adalah model analog, yaitu substitusi komponen untuk persamaan dari apa yang dibutuhkan oleh modelnya, yaitu meniru. Kalau tadi dalam bentuk icon, kalau ini meniru dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk modelnya atau gelombangnya, frekuensinya gitu misalnya, atau dalam bentuk digitalnya gitu ya.
Nah, ini persamaan yang dibentuk oleh modelnya. Contohnya apa? Gelombang pantul udara, gelombang air, dan seterusnya ya. Kemudian model simbolik, yaitu menggunakan simbol-simbol untuk menerangkan dunia nyata, misalkan rumus-rumus ya, program linear, simulasi Monte Carlo, dan lain sebagainya. Model ikonis, model analog, dan model simbolik. Kemudian yang ketiga, klasifikasi model berdasarkan acuan waktu. Satu, model statis, yaitu yang tidak mengalami perubahan. Contohnya struktur organisasi kan tidak mulai perubahan, ya ada perubahan tapi lama, artinya tidak dinamis, tidak sewaktu-waktu, dia lama perubahannya, artinya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua tentu saja kebalikannya, yaitu model dinamis, yaitu yang menunjukkan perubahan setiap saat, itu ada perubahan aktivitas, misalnya model pertumbuhan, fluktuasi mata uang, dan lain sebagainya, itu mengalami perubahan, bisa disebut dengan model dinamis. Atau model antrian gitu, misalkan kalau kita di teller bank atau supermarket, maka kan terjadinya dinamis gitu, berdasarkan acuan waktu. Kemudian klasifikasi model berdasarkan tingkat ketidakpastian. Model deterministik, yaitu model yang memiliki kepastian pasti. Contohnya EOKI atau Economic Order Deterministic, itu pasti ya. Acuan menurut tingkat ketidakpastian. Nah, satu model yang pasti namanya model deterministik, yaitu contohnya di sini Economic Order Quantity, yaitu model yang digunakan untuk misalkan ya, untuk menentukan berapa jumlah pemesanan yang akan datang minggu depan, bulan depan, kita pesannya berapa. Nah, itu pasti karena ini adalah solusi terbaik dari sekian banyak solusi-solusi yang nanti akan memberikan keuntungan lebih optimal dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah model probabilistik, yaitu kebalikannya, yaitu model yang bisa memiliki probable itu yang ketidakpastian ya, tidak pasti, bisa banyak kemungkinan. Misalnya diagram pohon keputusan ya, keputusannya bisa beberapa alternatif, bisa beberapa pilihan, dan lain sebagainya. Peta pengendalian statistik juga iya kan, ada batas atas, ada batas bawah gitu, sehingga keputusan itu ada di rentang waktu atau di rentang ambang batas itu. Kalau ya deterministik tadi pasti, angkanya pasti. Tapi kalau model probabilistik ini ada rentangnya, ada batasnya ya, sehingga bisa dia terletak di antara batas-batas itu. Kemudian model konflik, yaitu model yang dia ada proses membandingkan ya, memposisikan sebagai tawar menawar atau kayak lobby ya, model lobby. Yang keempat adalah model uncertainty atau model tidak tentu, yaitu model yang mengalami ketidakpastian mutlak. Contohnya model permainan, peluang. Nah, itu kan tidak pasti, kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memastikan, sehingga disebut dengan model uncertainty atau memiliki ketidakpastian yang mutlak. Sekali lagi, deterministik itu pasti, model probabilistik itu tidak tentu, model konflik itu tawar menawar atau lobby, model uncertainty itu tidak pas, ketidakpastiannya mutlak ya, tidak bisa diprediksi sama sekali ya. Hanya kemudian bisa mungkin digolong-golongkan persentase ketidakpastian itu, tapi kalau untuk langsung ke fix, nah ini tidak bisa. Ini yang disebut dengan model uncertainty. Kemudian klasifikasi model berdasarkan derajat generalisasi atau keumuman. Ada model umum, yaitu model yang secara umum dapat diterapkan pada berbagai bidang fungsional. Misalnya
formula programa linear. Ini kan bisa diterapkan di berbagai macam kondisi, di berbagai macam bidang, di berbagai macam industri dan kejadian itu. Kemudian model antrian juga sama. Mau antrian bisa diterapkan di bank, di supermarket, di teller dan lain sebagainya ya. Ini yang modelnya umum. Kemudian ada model yang sifatnya spesifik, yaitu model yang digunakan untuk menangani masalah-masalah tertentu. Misalnya model persediaan probabilistik dengan tingkat misalkan kadaluarsa gitu. Nah, ini model-model yang digunakan untuk kondisi-kondisi yang spesifik. Saya kira itu dulu. Ini sudah 10 menit agar tidak terlalu makan kuota ya, dan aksesnya juga bisa lebih lancar. Kita usahakan per 10 menit ini kita buat slide-nya. Oke, sampai jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa mulai. Amin. Semoga kuliah kita dilancarkan dan diberikan kemanfaatan, baik untuk sekarang pemahaman maupun untuk nanti ketika